Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa mukminin dan mukminat yang ada di akhir zaman ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman yang sangat akhir. Maka apabila kita mengikuti dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai hal-hal yang seputar dengan tanda-tanda hari kiamat, maka pasti kita akan mempersiapkan apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi akhir zaman jauh lebih baik. Karena sesungguhnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda itu sudah hampir seluruhnya keluar saat ini. Ketahuilah bahwa tanda-tanda kiamat ada 3. Yang pertama adalah tanda yang kecil, kemudian ada lagi tanda yang besar, ada tanda yang tengah, dan diakhiri dengan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil diantaranya adalah dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Rasul SAW adalah tanda kecil dari akan turunnya kiamat. Kemudian diikuti dengan tanda yang kedua, yaitu tanda yang tengah. Ini tanda-tanda yang saat ini, kalau boleh saya katakan, sudah hampir 98 atau 99% sudah hasil saat ini. Ini menunjukkan betapa dekatnya kita untuk menghadiri satu acara besar yang sangat menakutkan. Mau tidak mau, selama kita diberi umur oleh Allah, maka bisa jadi kita salah satu dari pemeran dari kisah yang sangat luar biasa menakutkannya, yaitu datangnya Dajjal, datangnya hari akhir, dan juga tanda-tanda kiamat yang lain. Di dalam sebuah hadis Rasul SAW, beliau bersabda, ketahuilah, ada beberapa hal yang bisa kamu ketahui tentang tanda datangnya hari kiamat atau datangnya hari akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya adalah anak-anak yang semakin keras. Anak-anak yang semakin keras. Perhatikan susunan kata dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang semakin keras. Seperti kita ketahui saat ini, tawuran antar pelajar, tawuran antar anak SMP yang menggunakan senjata tajam. Sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang meninggal karena tawuran-tawuran yang ada di akhir zaman ini. Bukan hanya begitu, kita tahu bagaimana di televisi sering ditampilkan begal-begal yang rata-rata mereka masih bau kencur, yang rata-rata umurnya masih SMP. Ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa akan semakin banyak anak-anak yang keras, anak-anak yang kasar, anak-anak yang memiliki emosi yang luar biasa. Beliau menambahkan, wahai Ibn Mas'ud, ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat akan datang adalah semakin maraknya anak-anak hasil perzinahan. Seperti kita ketahui saat ini, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa bahkan di sekitar rumah kita pun ada anak-anak yang lahir tanpa hasil pernikahan terlebih dahulu. Subhanallah, Rasul sudah mengetahui hal ini 1400 tahun yang lalu. Pastinya adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda akhir dari kehidupan dunia ini sebelum kehancuran, datangnya kiamat, datangnya Dajjal, antara lain adalah pemimpin-pemimpin saat itu adalah pemimpin-pemimpin yang sebenarnya mereka adalah pendusta-pendusta yang sangat hebat dalam berakting, sangat hebat dalam pencitraannya. Seperti kita ketahui, pemimpin-pemimpin dunia saat ini banyak sekali dipimpin oleh para pendusta-pendusta yang sangat profesional. Mereka yang menunjukkan kepada dunia bahwa seakan-akan mereka adalah orang-orang yang prihatin, perhatian, cinta kepada hak asasi manusia, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membantai manusia yang lain. Mereka adalah orang-orang yang merampas hak-hak orang lain. Disambung lagi oleh Rasulullah SAW, sahabat Abdullah bin Mas'ud diberi lagi sebuah contoh dari tanda hari kiamat adalah semakin maraknya perhubungan antara sesama laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang kita ketahui akhir-akhir ini dengan kata-kata LGBT.
ya sekarang ini semakin marak. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allah menjadi saksi bahwa kita telah menyampaikan hal ini, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat dari gangguan dajjal dan gangguan-gangguan pengikut-pengikutnya yang semakin marak saat ini. Semoga kita diberi panjang umur fi taatillah, dalam keadaan sehat walafiat, dan ketika ajal menjemput semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.